Gimana Bang? Ayo. Siapa yang menyaksikan Tuhan Elohim datang kepada Yesus? Oke, itu pernyataan Yesus ya, klaim. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Rasulullah Muhammad SAW sendiri bersaksi tentang dirinya sebagai Nabiullah, Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi Muhammad Rasulullah. Kurang apa lagi? Siapa yang bersaksi? Sebentar Bang. Silakan. Kesaksian yang dimaksud Yesus itu kan kesaksian mengenai pengajaran gitu. Sementara apa ini bedanya dengan Rasulullah? Loh, Yesus mengatakan bertemu itu kan bukan pengajaran Bang. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, siapa yang menjadi saksi? Tuhan memberikan firman kepada Yesus. Nah baik, Yesus itu sendiri. Mati aja. Yesus sendiri kan? Ya. Nah, terus kenapa Anda minta saksi kepada baginda Rasulullah Muhammad Tapi kan itu sifatnya ajaran Bang. Lah memang ajaran, Yesus kan mengajar. Nah oke. Sesuatu yang menjadi pusat saksinya itu adalah ajaran. Nah ini di dalam Islam adalah malaikat. Loh, Yesus sendiri yang diberi kekuatan sama siapa? Pak Parto? Tukiman? Oleh malaikat. Marican? Ketika di Getsemani. Malaikat. Ini bedanya dengan Rasulullah? Loh artinya kan misalnya gini Bang. Kalau ini berdasarkan yang ku dengar-dengar aja ya. Firman itu katanya diturunkan sewaktu-waktu gitu. Ya, 22 tahun Bung. Kalau dia berdusta, jangankan setahun, apalagi 2 tahun. Ini 22 tahun proses pewahyuan. Bangsa Arab akan meninggalkan Rasulullah kalau mereka menemukan dusta ada di. Tunggu sabar. Kalau mereka menemukan dusta pada proses pewahyuan kepada bangsa Arab, maka mereka semua akan berbondong-bondong meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Nah, ada katanya itu, ada narasi yang kudengar di dalam Islam itu, ketika firman Tuhan turun itu di dalam kondisi peperangan ada. Nah, kondisi peperangan itu kan pastinya rame. Nah, firman diturunkan melalui malaikat. Harusnya orang-orang yang ada di dalam perang itu, yang di sekitarnya, yang bisa melihat, harusnya melihat juga dong. Oh salah. Siapa yang nabi? Ada berapa nabi di situ? Loh berarti hanya nabi yang bisa melihat. Memang bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan nabi tersebut dan berbicara kepadanya melalui mimpi nabi tersebut. Bisakah kita melihat matanya orang? Misalnya Anda melihat ayam, saya masuk ke mata Anda melihat ayam juga, bisa nggak seperti itu? Enggak, begini aja Bang, kita pakai standar yang sama, malaikat yang sama dengan yang ada di Alkitab. Nah di Alkitab setiap kali malaikat menampakkan dirinya di antara satu kumpulan orang, nah itu semuanya bisa lihat Bang. Contohnya lah di makam Yesus, semuanya bisa lihat. Siapa yang melihat malaikat di makam Yesus? Ya Magdalena satu. Maria Magdalena. Kata siapa? Ya kata penulis Injilnya ini. Ya kata penulis lagi. Siapa penulisnya? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Gimana sih? Anda ingin membanting uang asli dengan uang palsu? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima kitab Torah? Siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima kitab Torah? Iya. Kalau saksinya nggak ada, tetapi kan kalau dengar bang, kalau buktinya kan ada Bang. Apa buktinya? Loh bukannya muka Musa itu menjadi semacam bersinar-bersinar gitu, jadi glowing katanya gitu. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ingat Bang, ingat Bang. Apa penandanya? Dengarkan saya. Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti Paulus. Anda menolak Paulus wajar. Paulus di dalam penjara menulis surat. Ketika dia berjalan ke Damsyik dia menulis surat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, menerima Al-Quran selama 22 tahun.
bukan 2 hari, bukan 2 jam. Artinya ada generasi ke generasi, ada budaya yang ada di sana, ada kemudian kebiasaan yang dirubah oleh pengajaran Rasulullah. Bangsa jahiliyah dirubah kemudian menjadi bangsa yang beradab. Berdasarkan apa? Pewahyuan. Kalau pewahyuan yang diterima disaksikan oleh bangsa Arab yang ada di sekelilingnya itu bullshit, maka mereka akan memerangi Rasulullah, menolak Rasulullah. Faktanya mereka semua sujud menghormat kepada beliau. Bukan yang saya sampai hari ini. Sebentar bang. Berarti mereka semua menjadi saksi pewahyuan. Sebentar bang. Tadi abang mengambil contoh kitab Musa ya. Ya. Siapa yang menyaksikan nggak ada, tetapi penandanya kan ada. Muka Musa itu yang menjadi glowing. Rasulullah Muhammad SAW kemanapun pergi awan selalu mengikuti di atas kepalanya. Wajahnya bersinar, harum baunya semerbak, keringatnya pun harumnya minta ampun. Air terkucur dari jari-jarinya. Ketika lagi tidak ada air tangannya bisa mengeluarkan air. Tanda-tanda inilah yang kemudian membuat orang Arab itu takjub, sehingga dia percaya ini nabi, ini nggak mungkin nabi. Akhlaknya, budi pekertinya, cara bicaranya, sopan santunnya, cerita yang dia bangun, sejazirah Arab percaya kepada dia. Mau saksi apa lagi? Ya justru menurutku itu berlebihan ya bang. Kenapa? Berlebihan ya. Ketika Musa 40 hari lamanya menerima wahyu, itu tandanya kan cuma mukanya doang yang glowing. Nah ini banyak kali menurutku. Oh iya memang betul. Cuman kita banyak. Banyak kali pun. Cuman kami umat Islam itu nggak mau kemudian pamer. Nanti Anda sembah lagi Nabi kami. Yesus aja yang secuil mukjizat Anda sembah, apalagi Rasulullah. Jadi jangan. Rasulullah Muhammad SAW kalau dibandingkan Yesus membangkitkan Lazarus, jauh lebih hebat Rasulku. Lazarus manusia, oke? Dia baru aja dikubur, belum membusuk dagingnya, dihidupkan oleh Yesus. Tak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Paha kambing sudah dimasak, sudah dibumbui, bersuara bung. Hidup dibuatnya hanya gara-gara dia dikasih racun. Daging yang sudah masak, tulang yang sudah masak ini pun berbicara. Coba orang yang ada di sampingnya makan bersama dengannya, ya, sama-sama makan, itu terlalu mau berlebihan atau mau bagaimanapun penandanya itu menurutku itu ya berlebihan. Kalau menurut abang normal ya nggak apa-apa juga, nggak bisa kusalahkan ya. Lah kan memang tanda-tanda kenabian itu ada. Sama beliau itu tanda-tanda kenabiannya ada. Kenapa dia harus memiliki tanda berlebih? Karena dia utusan untuk alam semesta. Tidak seperti Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel, Abraham hanya pertanda kepada kedua anaknya, Bani Israel dan Bani Ismail. Sekarang Lut untuk kaumnya, Lut untuk kaumnya. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, termasuk ente. Sebentar bang. Sekarang coba kita bandingkan dulu ajaran yang dibawakan Yesus dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini. Oke, silakan. Dari aspek mananya? Oke, dalam hal-hal kan ada di dalam Alkitab salah satunya aja. Karena kalau dibandingkan keteteran Yesus itu, dia tidak mengajar, masih banyak hal yang belum diajarkan. Apa aja yang Anda ingin sajikan? Satu aja. Oke. Yang sederhana aja ya. Iya. Hal dalam berdoa. Berdoa. Iya. Ya, gimana dalam berdoa? Nah, kan di Matius itu di mana? Kan ada hal dalam berdoa. Jika kamu berdoa, berdoalah di tempat yang sepi. Karena ada narasinya seperti itu. Iya, terus? Nah, faktanya kulihat yang di dalam Islam sekarang itu banyak gitu berdoa di tempat umum gitu. Nah, artinya kan berseberangan gitu dengan apa yang diajarkan Yesus. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang berseru-seru dengan suara nyaring? Bersorak-soralah. Anda pernah dengar? Iya benar. Iya benar. Sekarang begini, yang dilakukan kemudian oleh Yesus itu mencontohkan kepada ahli Taurat yang suka ria, yang suka pamer. Betul? Ya benar. Betul. Nah, Yesus datang, jangan lakukan seperti itu. Ketika Islam datang, berseru-serulah tapi jangan pamer. Kalau di Yesus,
jangan berseru-seru tapi sembunyi-sembunyi. Jangan contoh ahli Taurat. Tapi kalau Rasulullah teriak sekencang mungkin, tapi jangan riak. Tetapi itu hanyalah kaidah. Makanya dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diseru. Baiklah kota-kota yang didiami Kedar, Nebayot mengumandangkan nyanyian baru bagi Elohim. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua gunung, lembah, kota, desa mengumandangkan lagu baru, dimulai dari keturunan Nebayot, Nabi Ismail alaihi salam. Jadi bukan pamer, bukan ria. Begitu ada panggilan di rumah ibadah, hayya 'alas shalah, berlomba-lomba umat Islam menutup toko, menutup rumah, menutup usaha, menutup bisnis, lari ke masjid, sujud kepada Allah. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akan tetapi seluruh umat manusia akan datang berbondong-bondong sujud menyembah kepada Aku. Siapa yang mempraktekkan? Umat Islam rahmatan lil alamin. Loh, yang saya perhatikan justru di sini berseberangan, Bang. Apanya lagi? Ketika Yesus mengajarkan supaya berdoa itu bersembunyi-sembunyi, itu karena dakwanya kepada orang yang ria, orang yang sombong, yaitu Bani Israel. Baca Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 36. ya, terlepas itu untuk Bani Israel atau siapa saja. Nah, ini untuk keseluruhan. Ya harus intinya berdoa itu sembunyi-sembunyi. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Maka hukum Tuhan harus digaungkan. Hukum Tuhan harus dikomandangkan. Berarti nggak boleh berdoa secara sembunyi-sembunyi. Tidak, itu ibadahnya harus khusyuk. Harus khusyuk orang ibadah itu. Umat Islam ketika sholat tahajud di kamar sendiri, mereka berdoa di rumah sendiri. Ya, aku lebih ngikut ajaran Yesus itu aja ketimbang ajaran dari Islam. Nah, sekarang anda ikut seperti itu pun itu nggak kena. Anda tidak masuk di dalam golongan mahasiswa kampusnya Yesus. Mau anda salto-salto ibadah di bawah pohon tomat sekalipun tak ada gunanya. Toh anda bukan Bani Israel. Loh, gimana toh? Pernah Bang mendengar ucapan Yesus yang seperti ini ya? Janganlah kau kira bahwa Aku yang akan mendakwa kamu, Musa yang mendakwa kamu. Ya, emang itu ucapan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ditolak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 16? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Matius 23 nomor 1. Orang-orang Farisi, orang Yahudi telah duduk di kursi Musa. Kita fokus dulu ke mendakwa ini, Bang. Ya, silakan aja. Menurut Abang di situ apa makna kata mendakwa di situ? Menyampaikan syiar. Lalu mendakwa, Bang, mendakwa. Kalau mendakwa berarti ada yang terdakwa kan? Salah ente itu di pengadilan. Kalau dalam bahasa rohis, dakwah itu artinya menyeru. Bukannya mendakwa itu pengadilannya? Waduh. Dakwah itu mengajak manusia, menyeru manusia agar menempuh kehidupan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Dengar Bang, kata dakwah menjadi makna pengadilan itu karena ada kata musanya, Bang. Bung, bedakan kata dakwah yang dipakai di pengadilan dengan dakwah. Dakwah itu anjuran kemudian untuk mengajak atau menyeru manusia agar masuk kepada jalan yang lurus. Itu dakwah. Kalau mendakwah itu mendikte atau menginterogasi itu beda. Ya, kan katanya mendakwa, Bang. Lah, bukan mendakwa. Nah, sekarang Anda coba tolong tunjukkan di mana Yesus berdakwah. Biar kita lihat. Di mana dalilnya? Ya, aku sekarang mau mencari pemahaman dari Bang Suma terkait kata mendakwa.
dakwah yang mana yang Anda pahami? Ketika Yesus mendakwa atau berkhotbah, dia sedang mengajak kepada jalan Tuhan. Kalau yang Anda maksud itu berdakwah dalam arti kata interogasi, Yesus bukan hakim pada saat itu. Ya benar-benar. Lalu kenapa Anda mengartikan dakwah Yesus itu sedang mendakwai, sedang menghakimi lah. Menghakimi. Di mana Yesus pernah menghakimi? Di mana? Artinya, mengapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Padahal di dalam kehidupannya, kayak kita tahu di dalam keempat Injil, nggak pernah kita perhatikan Yesus menghakimi. Nggak ada Yesus menghakimi. Ya, dia berdakwah, artinya dia sedang menyeru orang-orang untuk menuju kepada Allah. Enggak, Bang. Katanya di situ dakwah, Bang, hakim. Di mana tertulis? Ya, enggak. Maksud saya gini, Bang. Apa sih? Pertama, Yesus mengatakan, janganlah kamu kira bahwa aku yang mendakwa kamu, Musa lah yang mendakwa kamu. Itu tertulis di mana? Aduh, harus nyari lagi aku ntar ya, Bang. Allahu Akbar. Yohanes 5 ya? Iya, Gurunda. Yohanes 5 nomor 5445. 5445. 45 seingat Gurunda. 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa, itu ya? Iya. Nah, terus maksudnya apa kamu? Saudara di situ Yesus mengatakan, janganlah kamu kira aku menghakimi kamu. Iya. Nah, sementara kalau kita baca seluruh kehidupan Yesus yang ada di dalam keempat Injil, Yesus itu nggak pernah menghakimi. Nah, menurut Bang Zuma, apa artinya itu? Begini, Bung, original teksnya mengatakan kategoreo. Itu kan yang Anda maksud? Janganlah kamu, dia kan gini, jangan kamu menyangka bahwa aku akan menuduh kamu di hadapan Tuhan. Yang menuduh kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Menuduh di sini bahasa Yunani kategoreo. Inilah hebatnya lembaga kitab Anda tuh. Kata dakwah diambil, sementara dakwah itu adalah menyeru, mengajak, berseru kepada jalan Allah. Itu berdakwah. Ketika ada kata dakwah di dalam kitab saudara, itu plesetan. Setan, artinya setan terpleset. Kategoreo itu artinya tuduhan, menuduh. Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan menuduh kamu di hadapan Bapa. Yang menuduh kamu nanti adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Oke, Bang. Maksud Yesus di situ itu dalam hal apa? Dalam hal pengajaran Taurat. Mereka selalu membawa-bawa Musa. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti kelakuan mereka, sebab mereka berkata tapi mereka tidak mempraktekkan. Munafik. Dalam hal ini Al-Quran berarti mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dalam hal ini Abang mengatakan menuduh dalam hal ajaran Taurat, begitu kan? Iya, kalau Musa itu Taurat, Bu. Oke, sebentar, Bang. Nah, bagaimana mungkin Musa bisa menuduh orang di zamannya Yesus itu? Ya, kan Musa mengatakan jangan membunuh. Ya kan? Benar? Ya, emang apa tahu Musa itu si Musa ini tentang kehidupan orang di zaman Yesus ini? Tahu lah. Kenapa tidak? Loh, masa orang dari tahun 1600 kan itu yang tahu? Musa mengatakan sedangkan aku masih hidup bersama dengan kamu, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti seketika aku mati. Makanya Yesus mengatakan di dalam pengajarannya, ya, kitab Anda mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat maka terkutuklah mereka. Artinya Musa sudah tahu bahwa orang sepeninggal dia akan ingkar terhadap ajarannya. Itu pengakuan Musa. Maka Yesus mengatakan,
Musa lah yang akan menjadi dakwah. Kenapa? Karena dia adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel itu kaumnya Nabi Musa dan juga kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya Yesus itu mengajarkan hikmat dan Injil. Maksudnya apa? Hikmat Injil itu adalah cakupan antara pengesahan, pengembalian, ajakan, instruksi, pengajaran Yesus kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Musa. Ajaran Yesus, ajakan Yesus, seruan Yesus kepada Bani Israel untuk kembali menjalankan hukum Musa, itulah yang disebut hikmat Injil. Oke, singkatnya menurut Bang Zuma, Musa itu tahu kehidupan manusia 1600 tahun setelah zamannya. Kan Musa mengatakan, sedangkan aku hidup bersama dengan kamu, kamu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti setelah aku mati, berarti Musa tahu. Nah, terus bagaimana dengan Yesus? Janganlah kamu mengira aku mendakwa kamu. Artinya Yesus di situ kan ikut sebagai pendakwa. Memang Yesus ini kan mendakwa juga. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan kepada kalian. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Demikian juga Musa, Bani Israel yang tidak taat kepada Taurat dan hidup pada zaman Musa sampainya Nabi Isa datang, maka mereka semua akan dihukumi berdasarkan penghakiman akan ajaran Musa alaihissalam. Tapi orang yang hidup, siapapun dia yang hidup pada zaman Rasulullah dan zaman setelahnya sampai hari kiamat, akan dihakimi berdasarkan firman yang Rasulullah Muhammad SAW terima, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi anda kelak tidak lagi dihakimi berdasarkan Taurat, tidak lagi dihakimi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Injil, karena anda hidup di zaman Al-Quran, maka anda kelak akan dihakimi berdasarkan Al-Quranul Karim. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah mereka yang lebih zalim kebohongannya terhadap Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Anda kalau tetap dalam kezaliman seperti ini, maka anda akan dihukum berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Allahu la yahdi qaumaz zalimin. Orang-orang zalim tidak ada tempatnya di surga, melainkan di neraka jahanam. Khalidina fiha. Oh, berarti abada. maksud abang seperti ini ya. Ya. Hidup di zaman Taurat itu bakal diadili menurut Taurat. Hidup di zaman Injil bakal diadili di zaman Injil. Betul sekali. Kenapa? Bagaimana? Malah aneh menurutku ya. Saya izin kasih tahu bahasa dulu. Ini Kayaknya dari sebentar, tadi. ini usahakan cepat ya. Bateraiku ini udah nggak Iya, lagi nih. ya makanya kesimpulan dari tadi Gurunda itu penjelasannya gini loh, Bang 70 izin ya. Jadi bedakan kata dakwa itu kan seperti di persidangan tuh, tuduhan bagaimana orang sedang dihakimi di hadapan Tuhan. Iya, iya. Umatnya Nabi Musa didakwa oleh Nabi Musa gitu loh. Kalau dakwah dari dal ain waw itu namanya menyeru kepada kebaikan, ajakan para nabi gitu. Jadi bedakan istilah bahasa kayak gini kayaknya perlu banyak belajar. Ya alhamdulillah kalau sudah tahu, ngapain dari tadi muter terus. Nggak, masalahnya Bang Juma tadi mengartikan dakwa yang pakai H dia terhadap kata dakwa yang ada di saya kutip tadi. Tapi ya nggak apa-apa, berhubung juga udah dijelaskan kan apanya menuduh katanya. Iya, menuduh karena bukan dakwah, bahasa original teksnya bukan dakwah di situ, Bang. Di situ bukan dakwah yang dikatakan, di situ bahasa Yunaninya kan jelas sekali kategoreo. Tapi terkesan lucu kurasa hidup di zaman Taurat
Berarti hukum pendakwaannya nanti Taurat, hidup di zaman Injil, pendakwanya Injil. Oh ya, jelas. Orang yang hidup pada zaman Orde Baru dihukum berdasarkan Orde Baru. Andai saja reformasi belum datang, belum ada, maka hari ini kita masih hidup di zaman Orde Baru. Sampai di sini paham tidak paham? Ya. Tapi karena ada reformasi, ada pengajar baru, ada nabi baru, maka Orde Baru diganti oleh reformasi. Maka orang yang sampai pada masa Yesus, transisi dia harus masuk ke dalam pengajaran Orde Baru, reformasi. Oke lah, Bang. Di mana reformasi tidak menghapuskan keseluruhan materi-materi atau hukum-hukum atau undang-undang di Orde Baru. Benar yang Abang katakan itu, Orde Baru itu aturannya Orde Baru, Orde Reformasi aturannya era Reformasi. Nah, benar. Tetapi kan itu berubah. Ya, karena pelakunya memang berubah. Nah, iya, itu berubah karena pelakunya berubah, Bang. Nah, ini katanya Tuhannya satu. Tapi kenapa aturannya berubah-ubah? Loh, negara kita berubah enggak ketika aturan kita berubah? Iya, berubah, Bang. Ketika pemimpin negaranya berubah, ya berubah. Indonesia berubah jadi apa? Kongcing Hong Hong. Loh, bukannya dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Negara ini berubah gitu. Kenapa, Bang? Negara keperasaan dari dulu Indonesia, terus siapapun presidennya, apapun aturannya, tetap aja Indonesia. Sistem pemerintahannya kan berubah. Hidup Indonesia Raya. Mengganti presiden, enggak dirubah Indonesia Raya itu. Begini, Bang. Sesuatu yang berubah itu karena karena pelakunya berubah. Oke. Aturan main zaman Abraham dan zaman Musa sama enggak? Sama. Oke. Berarti pada zaman Abraham ada perintah memerangi. Zaman Abraham nggak ada memerangi ya? Nggak ada. Berarti Tuhannya beda. Sama Tuhannya Musa, Tuhan Abraham. Ya Allah ya Ram, berilah hidayah kepada saudara saya 70 kali 7 kali. Bukan, Bang. Ya, kata memerangi itu kan itu kondisionalnya itu, Bang. Lah, apa bedanya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yesus menerangkan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya kehidupan setelah Yesus ada masa di mana pengajaran syariat hukum-hukum lebih sempurna, lebih komplit daripada masa Yesus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 16, Bung, aku Yesus berkata kepadamu, wahai ahli Taurat, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi Sebentar, Bang, ini bateraiku udah mau mati nih, udah. Asal Anda jangan yang mati. Udah 4% nih. Anda sebenarnya ini, Bang. Jangan mati dulu. Syahadat dulu baru mati, woi. Nah, ini udah enggak ini. Tunggu. Aku mau nutup aja, Bang. Jangan mati dulu ya Allah ya Karim. Syahadat dulu. Nanti terputus, Bang. Jangan mati dulu. Asyhadu. Enggak enak meninggalkan room kalau enggak pamit. Jangan mati dulu sebelum muslim. Asyhadu. Bukan, ini HP saya, Bang. Oh, HP, kirain Anda yang ingat. Kan udah saya bilang tadi HP saya yang udah mau mati. Kirain Anda itu mau bunuh diri atau apa gitu tadi. Ternyata HP. Enggak, ya. Soalnya nggak enak keluar tanpa pamit. Ya udahlah kalau begitu. Ya ini. Jadi sebenarnya di pertemuan selanjutnya mungkin ya, kalau sebenarnya aku mau membahas klaim Quran. Oke. Oh, bagus itu. Suka aku. Iya, klaim Quran terhadap Adam gitu. Oh, Masya Allah, cantik kali. Ya, aku memang kita mulai ya. Nggak bisa, Bang, sekarang, Bang. Di pertemuan terakhir. Di pertemuan berikutnya aja, Bang. Oh, pertemuan terakhir lah baru syahadat. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya. Ini udah mau habis soalnya nih, udah kedip-kedip dia. Ya udah. Kediplah juga dia sama HP-nya. Kedip-kedip mata aja sama HP. Ya, jadi ya izin dulu ya keluar ya. Oke, saudara. Ya. Kalau ada memberi hidayah. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon maaf ya. Begitu juga saya, Bang. Iya. Saya kalau banyak sama bercanda. saya santuy lah.
Oke, sip. Ya, selamat pagi. Ya, pagi saudara. Oh iya ya, hampir jam 4 ternyata. Masya Allah. Oke, pasien selanjutnya Jeff, selamat pagi. Jeff, sepertinya dia ini. Doni Setiawan, selamat pagi. Doni Setiawan, oke. Ranto Pardosi, selamat pagi. Ranto Pardede. Kamu di bawah tadi ngatain. Ranto, yaudah buka mute-mu buka, jangan typing. Giliran naik mingkem. Oh, tadi dia bertyping, ngatain saya penyesat lagi. Ya Dende. Ranto. Dendeu. Dendeu. Nah, giliran di atas berhala, di Saudara bawah Ranto, kumpulkan roh saudara, kekuatan saudara untuk berbicara. Waktu dan tempat silahkan dulu. Dipersilahkan. Silahkan ngomong. Ayo, wah di bawah dia bertyping. Ya Ranto. Lagi. Tuh Yakob. Ya, Halo, udah. Pak Yakob. Lagi. Apa yang malak ah? Itu lagi melatih keberanian, minimal udah berani naik. Nanti kan lah. Orang Makassar bilang ini, orang Makassar bilang belorang. Apa Bang Andi? Belorang. Oh, belorang. Kirain belorang. Belorang anak-anak penakut. Oh. Bukan belorang, bukan. Bukan, itu kelomang. Minta naik lagi dia. Minta naik lagi. Kan naik mute. Allah Akbar. Udah turun lah kau. Ya, dikasih turun dulu. Saya dikasih turun. Orang udah capek-capek atur napas kok diturunin gimana sih? Mana naik kemana? Orang dia gak ngomong bang, naik langsung mute. Tadi ngomong dia lagi Gak jualan. ngomong kok. Dia bilang ada mengkudu. Dia jualan mengkudu tadi. Astagfirullah. Kita orang. Dekat nih, minta naik lagi dia. Dekat nih. Diam dulu. Ranto, kenapa? Nah ini, astagfirullahaladzim, subhanallah. Itu aja pun. Tadi kan hostnya yang itu kan, hostnya yang apa namanya, yang mute kan, bukan aku. Ya, terus? Nah, jadi kalau masalah keagamaan ini kan, saya rasa agama ini kan tidak ada yang mengajarkan yang, jadi maksudnya janganlah kita berdebat dengan masalah agama kan gitu. Karena setahu saya kan agama itu kan tidak ada mengajarkan untuk yang tidak baik. Pasti. Siapa bilang kalau ada agama mengajarkan menyembah manusia itu baik atau tidak? Ya siap. Di mana agama yang menyembah manusia? Lah, Yesus itu apa? Kodok. Jadi gini, kalau masalah penyembah itu kan enggak, Yesus itu apa menurut saudara? Nah, jadi Yesus gini, itu apa? Yesus itu apa? Manusia atau hantu? Ya Yesus, memangnya Anda pernah jumpa dengan Yesus? Ya justru ini saya tanya sama Anda, Yesus itu apa menurut jadi saudara? gini, saya tanya kembaliannya, Anda pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Loh, kenapa jadi kayak gini? Anda mengatakan semua agama itu baik katanya. Baik. Baikkah ketika manusia diajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Baik atau tidak? Enggak gini loh. Jadi maksudnya Yesus, kalau Yesus itu pernah jumpa Harapkan Yesus itu. Loh, Yesus itu manusia, Pak De. Iya, maksudnya gini. Yesus itu pernah jumpa Anda tak? Tidak pernah, jangankan saya pendeta-pendetanya kagak. Tapi diajarkan di dalam kitab saudara dia itu manusia mayat. Ya, manusia. Jadi pernah nggak jumpa Anda dengan manusia? Ngapain jumpa orang sudah mayat kayak gitu jumpa pula? Jadi Anda pernah jumpa dengan Nabi Muhammad tak? Enggak pernah juga. Ya udah, jadi kan begini, kita kan hanya Kami tidak menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Yang masalah ini ajaran agama Anda mengajarkan menyembah kepada Tante Maria, gimana itu? Oh, jadi gini, maksudku gini loh, begini. Ya siap. Gimana Bang? Gimana? Kan gini, maksudkan agama itu kan kita kan hanya mengikuti apa yang diajarkan dengan kayak macam Muslim kan, dia Al-Quran kan.
Nah, jadi kalau macam Kristen itu kan Alkitab. Jadi kita kan hanya mengikuti apa yang diajarkan dengan Alkitab itu, dan begitu juga dengan sebaliknya dengan Muslimin itu. Jadi nggak perlu mikir. Jadi nggak perlu mikir. Apa yang diajarkan dengan Al-Quran itu. Jadi saya pun tidak pernah jumpa dengan Yesus, dan mungkin Anda pun tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi kan di dalam Nabi Muhammad, saya kan tidak agak kurang pintar juga membagi ayat-ayat kan. Nah, jadi apa yang diajarkan, yang tertulis di situ, jangan kau membunuh, jangan kau mencuri, jangan kau memperkosa, jangan kau berselingkuh, kan itu aja yang kita itu ikutkan terus kan. Lalu Anda sembah siapa? Yesus kan? Ya, yang saya sembah Tuhan. Yesus. Tuhan Allah. Yesus atau bukan? Allah. Yesus tidak. Yesus itu hanya perantara, berarti kan sama dengan, jadi Nabi Muhammad itu kan perantara Yesus, dari Allah. Yesus dari Allah. hanya perantara. Berarti Yesus bagi Anda bukan Tuhan. Perantara Tuhan, dia menyerupai Tuhan. Mulai kelihatan serigalanya berdomba. Makanya jadi Anda malu kan mengakui nyembah Yesus, malu kan? Kan Anda sadar Yesus itu manusia. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Nabi manusia beliau. Ya udah ya sama lah, berarti kan ada Nabi Berarti kalau Anda mengatakan sama, berarti berdosalah orang yang menyembah Yesus, betul? Bukan berarti Anda menyembunyikan identitas Anda, tidak bisa ketahuan kan, bos? Ya, jadi kalau memang Anda ibaratnya merasa Nabi Muhammad itu ibaratnya Nabi, ya udah terserah kan begitu. Iya, tapi yang masalahnya agama saudara diajarkan untuk memurtadkan orang Islam menuju kepada menyembah kepada Yesus manusia. Makanya kalau masalah seperti itu, kalau Anda mau murtad ya silahkan murtad. Kalau tidak mau justru murtad, karena sebelum murtad, maka anak-anak Islam ini harus diingatkan jangan Ya menjadi udah, Kristen, jadi gini, karena ingatkan Kristen itu agama menyembah ini, manusia. Gitu. Justru makanya mereka anak-anak Islam ini sebelum murtad dihalangi dulu, diajarin bahwa Kristen itu menyembah manusia, jangan ikut, gitu maksudnya, Bang. Halo bro, yang jelas kita Anda juga dari Kristen harus menjaga anak-anak Kristen agar jangan menyembah Tuhan, cukup menyembah Yesus. Sama-sama kita mempertahankan. Kami mempertahankan anak-anak Islam agar jangan menyembah kepada manusia, tapi cukup menyembah kepada Tuhan. Nah, Anda juga begitu. Pertahankan anak-anak Kristen supaya jangan menyembah Tuhan, cukup menyembah manusia Yesus, gitu loh. Masing-masing kita mempertahankan. Jadi kami mempertahankan umat Islam agar jangan meninggalkan menyembah kepada Tuhan menuju kepada menyembah manusia. Begitu juga Anda juga harus mempertahankan itu. Ajarkan orang-orang Kristen agar jangan menyembah Tuhan, cukup menyembah manusia, gitu loh, Bang. Begitu. Makanya ada dialog ini supaya kita masing-masing mempertahankan. Nanti siapa yang waras itu yang akan pindah ke Islam, yang gila yang pindah ke Anda, begitu. Oke. Betul? Mudah-mudahan Anda tidak gila kan itu. Enggak gila lah. Yang dikatakan gila itu yang menyembah sesamanya manusia, Bung. Markus 5 nomor 7 ada orang yang nomor 3 ada orang kerasukan setan nyembah Yesus. Iya. Gitulah. Mudah-mudahan lah Anda tidak kerasukan setan dah, jangan. Ya enggak mungkin. Maka buktinya saya tidak nyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu, yang menyembah Yesus itu, yang pernah mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5 Anda baca. Saya nggak palang kurang pandai, cuma saya hanya mengikuti hati nurani saya aja, mengikuti. Wah, itu bahaya kalau mengikuti hati nurani itu bahaya itu. Makanya ya mudah-mudahan Anda tidak gila mengikuti. Iya, makanya kita berdialog tentang agama Islam dan Kristen supaya kita tidak gila. Iya, siap. Gitu, ya, itu baru Bung. Siap. Okay. Mudah-mudahan Anda tidak gila mengikuti. Iya, mudah-mudahan saya juga doakan mudah-mudahan Anda waras segera. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita saling mendoakan ya. Iya. Tapi sepanjang menuhankan anak manusia nggak bakal waras. Iya. Pasti itu. Iya betul itu. Iya. Mudah-mudahan Iya, Pak. yang menonton ini ibaratnya yang
Janganlah sampai gila Udahlah mengikuti Bang agama. Ranto, udahlah Bang Ranto. Agama Iya. Anda Markus 16 Iya. nomor 15 beritakanlah ajaran Kristen kepada seluruh umat manusia. Iya. Kami juga ada perintah, serulah Ini loh. manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajaran yang baik. Kalau- Masing-masing yang kita ada, Bang. Anda mengajarkan tentang agama Anda, menyembah manusia, kami mengajarkan kepada pencipta manusia. Sama-samanya kita. Siap. Ibaratkan penjual, Anda menjual ikan, saya pun menjual ikan. Saya Iya. ikan segar, Anda ikan busuk, kan gitu, Bang. Sama-sama. Jangan Jadi mikir dulu. jangan Anda menghalangi saya menjual. Sebagaimana saya juga tidak Iya. menghalangi Anda menjual. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Biarkanlah pembeli ini yang memilih. Ya, mana ikan segar, mana ikan Iya, busuk, kan begitu, Bang. Paham Iya, ya? Bang, betul itu Bang, betul. Ah, Jual betul. ikan abang itu, ibaratnya mudah-mudahan laku seterusnya kan gitu. Iya, laku dong. Ya, amin. Kan karena itu ya, karena gini, Iya. bagaimana kita menyembah Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan kita untuk mengasihi manusia aja tidak sanggup kan gitu. Bahaya itu kalau ada Tuhan terlihat, bahaya itu, Bang. Kalau ada Tuhan terlihat itu bahaya, itu bukan Tuhan. Mudah-mudahan ikan anda itu, ikan anda itu Bahaya. Kata Yesus, Tuhan itu tak terlihat. Jadi kalau Tuhan Anda terlihat, bahaya itu. ya itu. Karena gini, karena sudah abang Ini bilang lagi Pak, lucu-lucunya. sudah abang bilang tadi, Lagi lucu-lucunya ini. abang jual ikan ya mudah-mudahan laku ikan abang itu kan. Oh, laku tiap hari pun. Amin. Tadi ada undangan untuk mensyahadatkan dari Tapi Jawa kan Tengah. yang jelas kita sebagai manusia itu yang diajarkan setiap agama itu pasti perbuatan baik. Bang Ranto. Baik belum tentu benar, Bang. Iya. Kalau bilang belum tentu benar namanya itu baik. Oh, baik itu belum tentu benar. Hah? Maksudnya? Contoh nih. Contoh. Ya. Naik motor itu adalah baik. Tapi kalau Anda naik motor curian, baik tidak? Di mana pula tidak baik? Naik motor itu, misalnya Anda ingin ke Papua, oke? Ke Papua itu bagus kalau naik motor, biar bisa menikmati perjalanan. Tapi kalau naik motor dengan motor curian, itu baik tapi tidak benar. Di mana itu baik tidak benar kata dia. Aduh, kasihan Bapak ini. Kabur dia kabur. Menurut dia juga itu baik itu makan babi, tapi tidak benar. Oh, ini mental dia mental. Ini dia nih. Ini bukan kabur, salah Iya. salah ini. Enggak salah pencet. Kabur, salah itu, salah setel. Salah geser. Salah setel. geser. Udah Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya tapi Pak Ranto ini orangnya lucu kan ya Pak. Lanjut Bang Andi, lanjut. Menurut Pak Ranto itu makan babi itu baik ya Pak? Makan babi itu baik. Karena kalau di ajaran agama kami, segala yang masuk di dalam mulut itu baik. Segala yang keluar dari mulut kita itu, ucapan yang keluar dari mulut kita itu yang sebenarnya tidak baik. Karena kan yang tidak itu pun yang tidak dilalui dengan pikiran kita yang baik kan begitu. Ini makanan Pak, bukan ucapan. Oh, baik. Kalau kami baik, karena apa yang kita makan itu baik, kecuali batu. Kalau batu memang agak kurang itu. Jadi makan babi baik. Kalau babi yang nggak baik lah. Tapi kalau daging babi enak itu. Oh, babi sama daging babi beda ya? Beda lah. Kalau babi dimakan memangnya bisa. Beda aja, abang ini nanya. Kalau babi dimakan mana bisa? Dagingnya baru bisa. Apa bedanya babi sama daging babi Pak? Bedanya apa? Ya kalau babi kan hidup-hidup. Kalau daging babi udah dipotong dia. Tapi daging babi itu babi juga ya Pak ya? Enggak lah, daging babi sama babi beda lah. Kalau babi kan masih hidup, sama dengan manusia dengan daging manusia. Kalau daging babi itu babi ya Pak? Daging babi beda sama babi. Oh, Itu jadi daging babi bukan babi ya? daging babi. Daging babi bukan babi. Daging, iya bukan. Daging babi, dagingnya udah dagingnya. Jadi daging babi adalah kodok. Ya enggak lah. Jadi kayak gini loh, kutanya. Iya. Jadi kalau daging manusia gimana? Daging manusia apa manusia?
Manusia nggak bisa dibilangin daging bang, jenazah. Oh, oke. Jadi kalau daging kambing, Daging kambing pak. oh kambing, oke kita samakan dulu. Kita Ya samakan. daging babi nggak? Tapi kalau babi kan nggak bisa dimakan babi. Gimana dia mau makan babi? Oh jadi anda nggak makan babi? Nah, jadi kambing bisa tak makan? Abang bisa makan kambing? Makan bang. Kambingnya abang makan? Iya dimakan lah kambing. Oh, itulah perbedaan kita ya. Memang seperti itulah. Berarti jadi abang makan kambing. Iya dimakan lah kambing itu, tapi diolah dulu. Jadi kalau udah diolah dia jadi apa? Kenapa pak? Kambing itu kalau diolah jadi apa? Tetap kambing namanya pak. Oh kambing. Jadi nggak ada daging kambingnya. Cuman berarti kalau Iya daging kambing itu kambing pak. Masa daging kambing adalah kodok? Iya, Pak. Jadi maksudnya kalau kita beli ke pasar beli kambing gitu ya? Iya beli ke daging kambing pak. Ah ya udah kan pas kan daging babi berarti daging kambing kan? Oke sekarang daging babi itu babi nggak? Jadi bapak kalau pergi ke pasar mau beli kambing, Lucu-lucunya ini orang ini. enggak, kalau bapak mau pergi ke pasar kalau bapak mau beli daging kambing, bapak bilang beli kambing gitu ya? Iya beli daging kambing pak. Ya udah ya sama lah saya pun Ya ke pasar. sekarang daging babi itu babi nggak pak? Hah? Daging babi itu babi ya? Daging babi. Kalau saya mau pergi ke pasar beli daging. Iya saya bukan itu ke pasarnya pak. Ya, nggak usah ke pasar ini udah pagi subuh ini jangan dulu. Daging babi itu babi nggak? Nah, daging kambing itu kambing nggak? Kambing. Oh ya udah sama. Daging babi itu babi juga. Ya kenapa nggak ngomong dari tadi kucluk? Iya sama juga aku dulu. Jadi kan ku tanya. Susah amat sih. Mbak, Diputar-putar. itu kau kuculuk tadi kau kalau mau pergi ke pasar kalau mau kau Susah amat. Kenapa ya orang-orang ini kayak gini? Nanti dikejar 7 hari 7 malam baru ngaku. Gua siram kopi nih. samanya kau pun ku siram kopi juga kau bro. Kau bilang tadi bro Ranto. kambing kau bilang. Jadi gini, Diputar-putar jadi dulu gini, baru ngaku dasar. Aku bukan yang kopi. Jadi kalau kita kalau mau pergi kemana-mana itu kan pastikan mbaknya ke pasar. Kalau kita mau beli kambing, Pak, berapa satu ekor kambingnya? Sama dengan babi, Pak, berapa satu ekor? Ya kambing? udah Pak. Jadi segala sesuatu boleh dimakan ya Pak. Boleh, asal jangan kau aja yang ku makan. Jadi Bapak pernah makan curut? Curut apa tuh? Balesu, balau. Ya enggak lah. Malu dia, malu ngakui. Padahal itu makanan kesukaannya loh. Jadi Bapak nggak pernah makan tikus? Pernah? Buset dah. Pernah, saya makan tikus. Ya, Nah itulah tadi menurut Anda baik. Siap. Tapi itu belum tentu benar Pak. Kadang nggak Ya. dibenarkan. Itu Tapi maksudnya. gini dong. Sebenarnya perbuatan baik itu bukan masalah nggak benar atau tidak. Kalau sudah kita berbuat baik itu pasti benar. Belum tentu Pak. Oh, jadi dari mana belum tentunya? Di mana Tadi coba? Anda makan tikus kan Pak ya menurut Anda, tapi tidak benar. Di mana tidak benarnya? Ya kan Yesus melarang makan tikus. Siapa bilang melarang? Mana ada pernah dilarang makan apa? Kecuali kapal selam. Kapal selam itu karena keras. Mana ada dilarang makan? Siap. Semua ini orang ini mau makan segalanya ini orang ini. Ya iya. Kalau ada bapak di sini saya makan juga ini. Di Palembang orang pada makanin kapal selam, Pak. Aman. Pempek. Di mana? Di Palembang orang makan kapal selam, Pak. Di Oh, siapa Palembang. makan kapal selam bu, yang betul aja. Pempek, Pak. Pempek kapal selam dimakan. bagusnya bapak ini ke penjara-penjara. Biar penjara tidak penuh, makanlah sebagian itu penghuninya di dalam. Itulah berarti inilah seperti inilah hostnya ini kan. Jadi kalau orang yang sudah di dalam penjara itu dipikir host ini sudah orang ini sudah baratnya Yang ngomong Bang Juma bukan aku, ha. Yang ngomong Bang Paranto. Juma bukan aku. Paranto. Oh iya ya. Paranto. Daripada dia Siap, keluar lagi siap. merampok lagi, mending dimakan Paranto sama menurut abang. menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan sih Pak? Kalau Yesus itu hanya dia menirukan Tuhan, bukan sebenarnya dia bukan Menirukan Tuhan. memang dia segambar dengan Ini Tuhan. bahasa apa lagi nih? Dia segambar dengan Tuhan.
Nah, dia datang ke dunia ini segambar dengan Tuhan, tapi dia bukan anak manusia. Tapi Loh. anak ayam. Apa? Yesus bukan anak manusia. Gini loh. Kalian nggak gini, aku tanya kalian dulu. Ini kita berbicara secara apa ya? Secara orang waras, Pak. Secara orang waras. Kalian terbuat dari apa? Ah, Iya. Kalian terbuat dari apa? ini daging dan daging, tulang, darah. Kutanya dulu, manusia berasal dari mana? Dari segumpal darah. Enggak, manusia berasal dari mana? Awalnya kita kepercayaan Dari kita Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta. dari tanah kan? Ya, oke. Dan kembali Terus ke tanah. Jadi sekarang kalian berasal dari mana? Yesus kita ngomongin saya sih. Makanya jadi kita itu kan sekarang kan sudah canggih, bro. Jadi kalau dulu kan manusia Kita ini nggak ngomongin kita. Yesus itu anak siapa? Itu makanya kita baguskan dulu. Kan kita ini kan sudah canggih loh. Kita sudah punya ini. Dulu waktu zaman Yesus ini tidak ada TikTok. Oh, Yesus pernah main TikTok. Makanya aku bilang, kalian itu berasal dari manusia berasal dari mana? Dari TikTok. Ajaran agamanya berasal dari mana? Dari TikTok, Pak. Oh, dari TikTok. Ya udah, mudah-mudahan lah kau udah jadi TikTok. Memang. Itulah. Jadi kan kita ini kan sudah canggih. Oh, apa nih, Ranto, jangan congor doang, nggak usah. Iya, memang hanya congor aja, tapi kan kita itu kan realita kita ini kan sudah berbeda loh. Pak Ranto sepertinya bocor halus ya, Pak ya? Apa, Pak? Sepertinya Anda bocor halus. Bocor kayak ya kalau enggak manusia kalau enggak bocor memangnya bisa hidup. Anda bocor apa enggak? Anda bocor enggak? Sama seperti Yesus, Pak, bocor kalau kentut. Nah, berarti kan bocor juga kan? Kalau Iya, ada sama, Pak. enggak bocor. Sama, Pak. Itu manusia itu ada jadi gini, kita kan realita kehidupan kita ini kalau kita bawakan dari belakang kau sampai ke nenek moyang kita sana kan enggak. Nenek moyangnya Yesus siapa, Pak? Hah? Nenek moyangnya Yesus siapa? Nenek moyangnya Yesus. Ya. Memangnya udah aku bilang tadi, saya kan bukannya kawannya Yesus waktu Tidak berkawan dia. jadi itu kan agamanya itu. Memang Bapak kan kadang kan terlalu ngomongnya itu kan. Jadi kalau saya pun nanti ku bilang nanti sakit hati, Bapak kan nenek moyangnya Muhammad itu siapa kalau ku bilang begitu? Adam, Pak, Nabi Adam. Nabi Adam ya, sama Nabi Adam. Nenek Oh iya, moyang jadi itu. Yesus juga punya nenek moyang ya? Ya iya nak. Kan Berarti Yesus bukan Tuhan dong, Pak. Shalom. Ajaran agama Bapak Shalom. manusia terbuat dari apa? Ya, salam pas. Shalom. Ya, salam pas. Oke, ini pembahasan apa? Aku baca tadi topik manusia apa? Manusia kok Tuhan. Oh, ya. Itu topiknya itu kayak mana itu kok bisa gitu ya? Nah? Kenapa, Pak Jahit? Kenapa? Santai dulu. Siapa ini? Ini siapa yang santai? Orang gini hari santai. Oh ya. Oh, topiknya tadi Anda aja saja naik ke tantrum. Gimana ini? kenapa? Udah. Bang Hadi silakan. Kenapa, Pak Jahit? Enggak, aku baca topiknya tadi. Kenapa topiknya? Masalah? Ya masalah lah. Masalah lah, Apanya, Bujang. Pak? Apanya yang masalah? Iya, kok berani membuat statement gitu, topik kayak gitu. Agamamu aja Emang melanggar? Nggak melanggar, toh, Pak? melanggar, cuman nggak bagus aja. Kenapa? Masalahnya apa? Salahnya. Salahnya nggak bagus lah. Itu. Masalahnya apa? Masalahnya nggak bagus. Nggak bagusnya di mana? Masalahnya nggak bagus. Ya Yesus kan manusia, Pak. Ya artinya gini mungkin Bang Handi dia nggak setuju kalau manusia ini dituhankan gitu. Ntar dulu Pak Ranto, diam dulu Pak Ranto. Anda kan udah bocor, ntar dulu. Ya mungkin Pak Jahit ini juga termasuk yang nggak sepakat kalau manusia itu dituhankan kan gitu ya Pak Ranto? Pak Ranto, Pak Jahit.
Salah persepsi dirimu. Oh ya udah, berarti Anda yang termasuk setuju kalau manusia dituhankan. Bukan, salah persepsi juga dirimu. Aduh, yang mana yang benar jadi? Kan pilih kamu ya, pendapatku kan beda. Itu kan pendapatmu yang kamu bilang, bukan aku. Kan lagi nanya ini Pak, bukan pendapatan Pak. Oke, itu pendapat, bukan pendapatan. Beda loh, di bawah juga di bawah. Dikerjain nggak ngerti. Pendapat. Iya, orang lagi nanya kok pendapat, gimana sih? Lu tanya pertanyaan kayak tadi, itu menanya atau pendapatmu? Bertanya bukan begitu. Tolong Coba gini Pak, gini aja deh Pak Jahit. Coba Anda bertanya, jawab sendiri Pak, coba. Pertanyaan dengan pendapat sendiri itu beda. Ya coba Anda beri contoh deh Pak. Ngapain aku beri contoh? Kalian lah. Ya kalau begitu saya beri contoh Pak ya. Seharusnya orang Iya bertanya ini denger gimana? katanya suruh beri contoh, tapi Anda ngomong. Seharusnya orang bertanya gimana? Caranya bertanya begini. Ya berarti kalian belum pinter lah. Iya makanya ajarin saya bertanya gimana ceritanya. Ya nggak usah buat statement gitu, topik-topik gitu kalau belum pintar. Bapak pinter Pak. Makanya nggak aku buat kayak gitu, karena aku belum pintar. Tapi kenapa gini hari Anda nangis? Kenapa nangis sih? Siapa yang nangis? Itu ada bercucuran air mata. Dari mana kamu Sampai- tahu? Online ya? Itu sampai karung basah. Air mata online? Air mata. Halumu ketinggian, halumu ketinggian. Air mata online. Air mata online. Halumu jangan ketinggian. Kenapa? Halunya jangan ketinggian. Yang halu itu Pak, yang halu itu menuhankan manusia Pak. Iya. Dari mana kamu tahu? Itu Yesus manusia Pak. Dari mana kamu tahu? Iya, Maria melahirkan orang kan. Dari mana kamu tahu? Datanya ada di Bible Anda. Siapa yang bilang? Lukas. Kau kenal Lukas nggak? Kenal. Di mana? Itu ada di toko sebelah. Kayak itu ceritamu pun cerita dongeng yang kau ceritakan. Oh, jadi Lukas dongeng. Kau ceritamu. Kalau kasih itu fakta yang ada datanya. Itu berarti kau Ya, berarti. saya kasih data ya Pak. Iya, kasih. Ya. Bunda Maria melahirkan di kota Daud, melahirkan anak bayi namanya Yesus. Data Pak. Itu aja kau udah salah kota Daud. Salah kau itu. Terus di mana Pak? Di kota Jambi. Loh, makanya jangan Jadi Bunda Maria melahirkan di kota Daud apa di kota Jambi? Makanya kalau statementmu belum bagus atau jawabanmu nggak usah membuat apa begini. Enggak. Bro, Jahit. Siapa pula bromu? Nggak ada bromu aku. Kalau buka bre, bukan. Siapa pula bremu? Nggak bremu aku. Terus apa dong? Sukamu apa? Ya bro. Sukamu apa? Ya brojol deh, brojol. Suka. Brojol dengerin ya. Ya. Bunda Maria itu melahirkan di kota Daud apa di kota Jambi? Ya. Sekarang kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Dari mulutmu lah. Kota Daud dulu. Hah? Kenapa pada orang mabok nanya di sini yang subuh-subuh ya? Bukan orang mabuk, aku sadar, aku nggak pernah mabuk. Sekarang kau sendiri. Pak Pipa udah nggak ada, kawan ada yang gantiin ya? Kalau udah kalah, sudah makan? Apa itu makan? Kalau udah nggak bisa menjawab pertanyaan sendiri, alibinya jangan dikuatin. Coba itu jangan terlalu kuat kalau sudah tidak bisa menjawab. Coba Pak Jahit, kembali Anda kan membaca tema stiker. Di situ temanya manusia kok Tuhan tanda tanya. Nah, berarti Anda jawab, Anda sepakat atau tidak? Apanya? Nah ini orang bocor halus dua-duanya nih. Sekarang kau bertanya nggak usah serius. Mana? Yang bocor halus. Ini yang kau tanya topiknya. Bukan nenekmu yang kita tanya, nenekmu. Ya nenekmu juga bisa ku tanya. Orang topiknya kok masih nanya. Loh, ya suka aku lah, kan aku nanya. Ini di rumahnya ini istrinya nggak betah pasti sama anak-anak. Betah lah. Sama kayak di rumahmu juga binekmu nggak betah gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu ada tertulis manusia kok Tuhan. Loh, ya. Nah, jawab itu Bang. Bukan manusia itu Tuhan. Karena manusia kok Tuhan. Terus si Alif tadi gimana pertanyaannya? Aku tanya balik. Itu pertanyaan. Iya, cara Ada jawabannya gimana? apa? Cara kamu bertanya dengan aku gimana, Alif?
Ini tetangganya pada kabur semua. Enggak apa-apa. Mau turun viewersnya nggak peduli. 40 rumah kosong sebelah kiri, sebelah kanan 40 rumah kosong. Mertua pun digade kurasa orang ini. Iya. Itu nggak peduli kita. Itu kalau itu orang ya buat viewers yang di bawah ini alibi orang yang nggak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Dia hanya bertanya pengen rasa tahu. Itu viewers yang di bawah ya. Manusia kok Tuhan. Kamu bertanya apa kamu sudah tahu jawabannya? Itu pertanyaan itu. Iya, kamu tahu nggak jawabannya? Aku minta samamu, Bang. Kamu membuat pertanyaan ini, kamu berarti udah tahu jawabannya. Belum tahu. Ya kenapa kamu membuat pertanyaan begini kalau kamu Karena belum tahu aku mau tahu dari Abang. Ya, kalau kamu mau tahu datang pribadi ke rumah yang beda agama denganmu, bukan bertanya di dunia halu ini. Iya, supaya ada orang yang bisa ini naik namanya mencerah. kamu pengen pansos, pengen viewers kamu selalu di atas kak. Kenapa lo nangis sih? Kenapa menangis? Iya, Bukan menangis. Jawab aja, Bang, jawab aja. Nggak usah beralibi lah. Aku nggak suka orang beralibi. Apa itu alibi? Apa itu alibi? Makanya kalau beralih bahasa-bahasa yang apa itu kamu nggak usah perlu tahu. Karena kamu aja bertanya jawaban yang kamu tanya aja kamu nggak tahu. Udah Gimana? berapa hari istri meninggalkan Anda, Pak? Ya terserah aku. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Ini kalau Kamu bertanya, tapi kalau kamu tidak tahu jawabannya. penagih datang Jadi ke gimana rumah ini kami kayak gini ya. buat viewers yang di bawah? Jadi Orang gimana semua ini? dimarahi. Siapa yang ngomong di depannya dimaki. Nggak Orang ada. yang ngomong maki, pendeta pun kurasa dimaki orang ini. Nggak ada memaki, kata memaki itu Jangan nggak pendeta ada. Bang Juma. Babi kemarin Pak dimaki. Oh, Nggak ada. Makan. Kata memaki itu nggak ada. Kayaknya dia gak dapat jatah dari bininya malam ini. Oh, Makanya alah. dia gini dia ya, begadang. merepet Bukan. kenapa merepet, Bang? Ada apa? Enggak Gak dapat jatah dia Bang Juma dari Lu bininya juga Abang kemarin. banyak masalah, Abang banyak masalah. Kok jadi lari-lari yang lain? Enggak, masalahnya Abang masuk kok merepet terus. Abang banyak Enggak. masalah emang. Kita fokus Abang banyak masalah enggak? kita fokus ke manusia. Abang banyak masalah enggak? Udah jadi beda, udah jadi alibi nggak sesuai dengan topiknya. Wah, Abang banyak masalah Udah, kepegadaian, Bang. udah gini aja. Pegadaian Mulai besok- mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan, mulai besok tutuplah roommu ini karena kamu aja nggak tahu jawabannya ini. Tutuplah roomnya. Kalau ini orang ini, Kenapa sih? Disuruh tuh. Iya, tutup aja nggak usah. ini orang ini Kurasa mengatasi ini, masalah Bang tanpa Andi. solusi. Bang Andi, kurasa orang ini kucing lagi birahi dimakan sama dia ini. Enggak beda Bang Juma, beda. Biar ku bilang ya. Ini orang ini cicilan Kucing motornya lagi belum birahi. kebayar. Oh, gitu. Udah berapa bulan nunggak Pak Kulkasnya cicilan nggak motor? ditarik sama ini, sama Leasing. iya leasing, enggak. Aku yakin dia gobok tapi dia gak tahu dia dimiliki. Enggak biarin aja. Bang udah berapa bulan nunggak tuh motor? Kayak nunggak Dia nih. gobok tetapi gak tahu di mute. Alibi melulu dibawa. Bang, itu motor udah berapa bulan nunggak? Kalau butuh bantuan ya kita bantu Ini lah Bang. ngomong sendiri dia nih, tapi dia nggak tahu kalau dia termute. Ngomong sendiri dia. Bahkan kalau di kick dari sini pun dia tetap aja ngomong sampai besok. Sampai di rumah, sampai di teras dia ngomong subuh-subuh. Sendiri dia. Sampai dia berangkat ke pasar masih ngoceh terus. Kata dia, Pak, kenapa ngoceh? Saya di TikTok ini. Siapa? Aduh ya Allah ya Rabbi. Jahit. Allah Akbar. Sampai dia keluar di sini nanti masih ngoceh terus sampai ke pasar kan. Dia mau dagang ngoceh terus. Halu. Nah, sampai di Pak, siapa yang halu Pak? Lu diam dulu, saya di TikTok. Jualan balo ini dia, jualan tuak. Aduh. Pak, kalau banyak utang Pak, jangan naik. Kalau ada masalah, santai gitu. Pak Ranto, bantuin temanmu tuh. Nunggak cicilan motornya 2 bulan. Pak Ranto juga ngomong, di mute juga, ngomong juga. Aduh pada gak ini. Ada di mukanya Pak Ranto.
masalah cicilan dia semua biar saya yang bayar. Ngapain kalian repotkan itu? Iya, bantuin lah. Cicilan kamu enggak, cicilan motor kalian biar aku bantuin semua. Berapa cicilan motor kalian? Kasih tahu nanti sama saya. Itu aja kalian repotkan. Nah, ini masalah ini tadi manusia kok Tuhan itu yang dipertanyakan tadi. Kalian memang. Tapi Pak Ranto kok tahu kalau cicilan motornya nunggak? Kok tahu, Pak? Ya tadi kan memang Bapak yang bilang begitu ya, kita hidupkan dulu. Dia iyain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan. Jadi gak usah dulu fokus dengan si Jack tadi. Kita hidupkan dulu menyebutkan apa yang bisa kau sebutkan sama aku. Apa yang bilang orang ini? Dari mana Pak Ranto tahu? Kok pakai dia kepencet lagi, dia nggak berasa. Ini ngoceh terus itu. Kalau udah keluar TikTok masih ngomong. Tahu malasa. Oke teman-teman, Makin pagi. saya pamit dulu, sini udah mau azan zuhur. Iya Bang Juma, udah mau 4:30 di sana. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya dan juga teman-teman Oten. Semoga kalian bisa mendapatkan hidayah. Sahabat yang ada di channel Zulkifli Mabas dan Handis Labas channel, Alif channel dan channel yang lain. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemana, Bang? Salam Kemana, satu Tuhan, jayalah Kemana, Islamku, Bang? jayalah Indonesiaku. Bang? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente merepet terus dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana, Bang? Mau ke rumah ente. Ayo, aku tunggu ya, Bang. Aku tunggu di sini ya. Aku tunggu ya. Kemana? Loh, Kita main gaple ini- ya. Ini apa mau ditutup roomnya? Enggak, mau bayar Enggak. cicilan motor. Oh, cicilan motor siapa yang nunggak? Katanya kau yang nunggak 2 bulan. Loh, yang katanya siapa? Barusan kau yang ngomong. Kan merepet semua. Semua direpetin. Enggak, nanti ditarik diri sendiri gitu enggak? Nanti ditarik sama diri sendiri nunggak gitu. Berapa bulan Bang nunggaknya? Berapa bulan motormu? Yang mulai ngomong motor siapa? Loh ya, bibirmu yang hitam itulah. Ya barusan kau yang ngomong kok. Nah, bibirmu yang hitam itu dari ngomong. Barusan kau yang Aku ngomong. suka gini, aku suka paling Motor suka. nunggak, istri kabur. Kalau Mertua marah-marah. Komplit sudah. Ini ada. Kalau beralibi Bang, jangan nampak kali. Kalau udah kalah, bilang aja. Motor nunggak, istri kabur, mertua marah-marah. Nah, kalau berani piut, kita on mic terus. Apa? Piut, on terus. Pak Ranto, itu temanmu loh, minta tolong. Itu enggak. Kamu Kita serah beralibi dia. terus dari tadi, malas. Iyalah. Gak Jangan apa-apa Bang. terus. Sholat aja dulu Bang, sholat. Karena kami di gereja mengatakan kasihilah sesama umat manusia. Iya. Jangan kabur-kabur, woi. Dia mau cari duit ke pasar. Jadi kebental. Kok cari duit, jangan main kabur-kabur. Ya siapa yang kabur? Si Ini Jahit tadi, itu. siapa yang mau Si turunkan? Jahit. Siapa yang mau Si turunin? Jahit. Si Jahit yang kabur. Katanya dia mau ke pasar. Oh, bayar kreditan apanya? Nambah-nambahin temennya. Istri kabur, ya gak apa-apa, kita cari istri baru lagi. Kenapa rupanya? Iya betul. Motor ditarik, ya biarkan ditarik itu, kita beli lagi motor yang baru. Itu aja kok repot. Aku kan Iya. salah geser tadi, rupanya jadi keluar puki mak. Salah geser. Salah geser itu tadi. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Pak Ranto ini lucu juga. Gimana katanya? Salah geser tadi. Kupikir Salah geser. tadi aku mau geser, rupanya dia keluar. Anjrit. Pak Ranto. Tapi siapa tadi yang mau kabur itu? Kabur kemana dia? Ke pasar Pak. Diusir Enggak, sama yang- mertua. Ya, Jahit tadi udah jelas kabur. Yang ini tadi di kemana? Yang si abang ini tadi yang agak frontal itu kan? Udah pergi dia.
Udah pergi Pak, dia udah pergi mendahulu kita semua. Mungkin istrinya itu lagi itu juga ya pengen iyalah tapi Itu temanmu itu sama Kristen kok begitu. Ya gini loh, kalau masalah itu kan gak usah pala kita bermasalah, tapi yang dipertanyakan sejak tadi agak lumayan juga itu tadi. Apa itu Pak? Kita tanya kan. Jadi gimana Pak? Apanya masalah apanya ini? Yang ini kan yang dipertanyakan manusia kok Tuhan, tanda tanya katanya kan. Itu yang tadi permasalahan sejak itu, makanya dia sampai emosi tadi. Bukan lagi emosi Pak, nangis. Nangis? Mana ada, memangnya abang lihat dia nangis? Nah, itu tisu habis 2 bungkus. Hah? Memangnya abang lihat dia nangis? Dia ngomong sendiri Pak. Oh, gara-gara ngomong sendiri itu kayak nak iyalah ya, memang Rada-rada Pak, rada-rada. iya, terdosis sesama bocor. Iyalah, kalau nggak bocor kan nggak hidup. Mana ada manusia nggak bocor? Pasti bocor lah. Kalau nggak mana bisa keluar teknya. Hepeng babi, saya hepeng. Kesurupan dia itu. Siapa yang kesurupan? Dari mana kau tahu? Nggak si Diki nih ya tadi, Diki Sandira. Dari mana dia tahu kesurupan? Kau pandai-pandai kok kayak macam tabib aja kau tahu dukun. Dia baca typing Bang Andi. Bang Ranto dia baca typing. Aku baca typing itu. Aku kan bisa, walaupun aku sudah di luar jangkauan, aku bacai semua ini. Kalau gitu kita rame-rame nonton yang debat di bawah aja ya. Enggak gitu loh. Ya Bapak sendiri ngobrol sama yang typing. Ya kita nonton aja bareng di bawah yang debat. Jangan gitu kan, itulah ketawanya host itu kok sampai ketawanya. Jangan nanti sampai keluar pula, bocor pula, terkencing-kencing pula ketawanya nanti. Pak Ranto. Lucu. Ya Pak siap. Berapa harga cabai di pasar Pak sekarang? Berapa harga cabai sekarang di pasar Pak? Cabai? Bapak pun nanya pertanyaan yang udah saya kan. Aduh. Geser lagi. Kayaknya salah pencet lagi tuh. Geser. Ada salah pencet, salah geser. Naik lagi Pak Ranto, salah geser. Itu Pak Ramon. Kenapa Pak Ramon? Ini Ramon. Ramon selamat malam. Pagi agama Pak Ramon. Ramon. Pak Ranto tadi kenapa? Salah geser. Salah geser. Salah geser. Itu sama dengan tadi kambing sama babi itu, makanya saya salah geser terus. Salah geser terus ini. Ranto salah geser. Anjrit. Iya, berarti juga di Pak Ranto. Maaf ya, Pak Ranto, kita serius sedikit ya. Tapi setuju ya Pak Pardosi ya bahwa kita harus hidup itu berlainan agama, tapi nggak boleh bermusuhan. Setuju ya Pak ya? Setuju lah, kita cari harga mati. Walaupun kita ibaratnya berbeda suku dan agama dan ras, ya tetap kita nggak boleh itulah ya. Makanya betul Pak. Tapi istrinya belum lari kan, katanya belum lah. Abang kok bilang istri saya lari? Siapa yang ngomong Pak? Ini dia baca typing Bang Hadi. Tipingan di bawah. Kenapa kok diskusi sama orang di Astagfirullahaladzim. Tipingan di bawah maksudnya. Oh tadi Pak Ranto bisa membaca ya? Ranto Pardosi gimana nggak bisa membaca? Saya kan yang tipingan di bawah. Diri Bapak sendiri bisa kubaca. Tapi menurut si Ramson, ada teman saya namanya Ramson Pardosi juga. Ya, dia bilang Pak Ranto ini dulu waktu sekolah itu 4 tahun kelas 1 karena disayang sama gurunya, jadi nggak boleh naik kelas. Kok 4 tahun? 12 tahun saya SD. Kenapa sebentar kali Pak? Ya karena saya udah nggak sayang lagi, gurunya dicampakkan lah. Iya. Dicampakkan lah kalau masalah itunya. Gimana Pak? Sehat Pak Ranto?
Alhamdulillah sehat, puji Tuhan sehat. Bisa alhamdulillah juga ya? Ya bisa lah, saya ucap 2 kalimat syahadat pun saya bisa. Jadi kan gini, makanya seperti yang Bapak bilang tadi itu kan, seperti yang Bapak bilang tadi itu, walaupun kita berbeda agama dan ajarannya, kita tetap satu. Kita kan Pak Ranto Pardosi, Anda punya keluarga muslim ya Pak ya? Tidak, teman saya kan selalu berbaur dengan muslim, bukan Oh punya. iya, Pak Pardosi rata-rata semuanya Kristen Pak ya? Ya Kristen rata-rata, cuman saya kan Di mana ya? Kenapa Pak? Kenapa Pak Doli? Pak Doli kenapa? Pak Ranto semutnya di mana? Sumut. Oh Sumut, saya bukan tinggal di Sumut Pak, bukan tinggal di Sumut. Saya udah melalang buat, jadi saya sekarang di pulau terluar. Pulau terluar berarti saya di Kepulauan Riau. Oh di Kepri. Nah, terus sekali. Kepri di mana? Saya di Pulau Bintan, host. Oh, batu berapa? Batu 16 host. Uban Kijang. Uban. Oh berarti bundaran ya? Tetangga. Berarti kok tahu host? Iyalah bundaran Swalayan Mandiri. Swalayan, tunggu dulu saya pikirkan sedikit ya. Oh. Swalayan Mandiri tuh Pak. Batu 16 bundaran. Dari mana host tahu itu Swalayan Mandiri? Aku tinggal Aku di sini Batu Pak. 9 Pak. Aku di Batu 9. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Iya, aku Batu 9. Siapa baru kali ini kita berjumpa di dalam apa ini? Komal. Dalam melodi. Tapi bagus lah, ya betul itu sempat Swalayan Mandiri, dan di sinilah Ranto Pardosi tinggal di semak-semak ini. Aku di Batu 6 Pak. Batu 6. Iya. Arahnya dekatnya itu kan ada kantor desa tuh. Lurus, belok kiri ada sawah Pak. Ada sawah, di situ ada rumah-rumah kecil. Sebelahnya lagi itu rumahnya Pak Lurah. Sebelahnya lagi di situ lurus gitu. Nah di situ ada warung-warung kecil. Pak kalau pagi itu ada sarapan. Oh enak banget sambalnya Pak. Gitu. Ada yang bendera? Belum Pak, belum dipasang. Oh, berarti udah dijual tukang botol itu, bendera. Pak Ranto kan yang cabut, dia jualin. Astagfirullahaladzim, kok tahu? Mati aku. Kok tahu? Kok bisa ada orang Kristen Pak di Batu 16 Pak? Bukannya kalau orang Kristen di Batu 6 Pak, Kijang Lama. Batu 16, Batu 6 itu di mana? Kijang Lama Pak, Kijang Lama. Pak, saya di sini Kijang Lama, Batu 6. Kijang Lama. Bapak bukan di Pulau Bintan ini mah, bohong ah. Bohong, ini bukan di Pulau Bintang. Kalau saya di Pulau Bintang Pak. Pulau Bintang? Iya. Emangnya ada bintang? Bukan Bintan. Di Bintang. Enggak, kok ngeri kali Bapak, kok bisa sampai di Bintang? Ya saya ini kan udah lama 16 tahun di sini Pak. Di Bintang? Iya. Bintang. Mana ada Pulau Bintang? Iya, Bapak ini gimana sih kalau orang ngomong kok nggak didengerin dari tadi? Ya dari tadi ku dengar sampai masuk ke celana aku. Dari mana ada Pulau Bintang? Iya di sini loh Pak. Di mana Pulau Bintang? Nggak ada Pulau Bintang, yang ada Pulau Bintan. Iya Bintan Pak, bukan Bintang, Bintan. Oh iya itulah bilang. Ya bang Bapak ini kok ngomong ngadi-ngadi aja. Bintan Pak, Bintan bukan Bintang. Kalau Bintang itu yang di langit Pak. Makanya aku bilang Bintan. Tadi kamu bilang Bintan Pak. Jadi Bintan itu saya di Batu 6. Oh Batu 6 kan Tanjung Pinang. Bukan Bintan itu. Pak, Tanjung Pinang itu beda Batu 6-nya. Aduh. Kurang merantau Bapak ini. Anamnya beda sama Tanjung Pinang gitu. Iya. Iya, kalau saya di Bintan. Iya kan Bapak di 16 tuh. Iya. Nah,
Dekat bundaran itu kan? Iya, tapi kalau Batu 6 kan udah apa itu? Udah Tanjung Pinang itu. Bukan, Pak. Tanjung Pinang itu masuk Singapura. Batu 2 dia. Enggak lah. Batu gantung dia, Pak, batu gantung. Gantung, jelas. Ya. Tuh. Pakai lem kambing apa? Perdosi istrinya kamu. Parlo perdosi ini begini-begini terusnya nih. Tapi kemarin diblokir lo akun kupuki maknya si Tok ini. Oh, di Tanjung Pinang ya hostnya tinggal ya. Ya, Tanjung Pinang, Batu 9. Di mana di Batu 9 host? Di Batu 9 lah Pak. Kalau mau ketemu di Batu 10, kedai kopi Pak Ansar. Oh ya, nanti berarti besok bisa lah ketemu kita. Ngopi lah kita. Boleh di kedai kopinya gubernur tapi. Pak Rais. Ansar. Woi Pak, apanya? Ya, Kores Peraistar. Perah mana? Iya, siapa itu kan? Suprapto apanya kan? Bapak ngomongin siapa? Enggak, maksudnya yang Pak Pardosi, kenapa Anda sampai di situ? Kenapa diusir? Hurmi mana ada diusir aku? Itu kenapa ninggalkan Sumut? Sumut? Apa kau bilang dimakan sumut aku? Kenapa kau lari dari Medan? Kenapa? Sumut Sumatera Utara. Sumut. Saya bukan lari dari Medan, saya diberangkatkan di sini dengan bagus dari Medan. Biar tahu sampai dipotong 5 babi, biar tahu. Ya, Bapak Medan di mananya? Medan mana? Oh, kalau aku kasih tahu pun kalian nggak tahu. Kasih tahu coba di mana? Di Dolok Sanggul. Dolok Sanggul sejak kapan Medan? Bukan Medan itu, luar Medan itu. Aku bilang kan, udah aku bilang tadi saya kan bukan di Medan, cuman kan kalau orang beda dibilang di Medan. Kalau aku ini Pak, aku di Pancur Batu. Oh. Dekatnya Budarni. Batu Pancur bilang lah kenapa? Aku pas time juga kalau bisa arah bandara. Mana ada Pancur Batu arah bandara utut. Kan bisa muter Pak. Gimana sih? Iya sama lah dari dulu sagu lu bisa muter nyaut tuh dorong bayo. Enggak lah memang ya. Nah besok lah kita kapan ngopi-ngopi besok. Siapa tahu Bapak sahadat kan? Maksudnya sadar apanya? Sahadat. Oh kalau saya gak usah kalian tanya. Saya tahu semua bagaimana. Cuman kan saya kan agak nggak bagus juga itu juga saya menjabarkan tentang masalah keagama-agamaan ini. Kalau saya tahunya saya semua cuman agak-agak lain juga ya kan kalau saya nanti terlalu terobsesi sekali dengan seperti ini. Tapi gini loh Pak Beranto ya, apa itu? Hidup ini itu cuman sekali. Iya. Prinsipnya Pak, jangan sampai kita salah Tuhan. Dimintai pertanggungjawaban nanti kalau kita salah Tuhan. Iya betul itu. Itunya utamanya. Makanya kan aku bilang tadi kalau masa anutlah agamamu apa yang kamu percayai dan jangan mengapa agama. Tapi ini bisa jaga statement-statement seperti ini boleh juga. Tapi saya sayangkan loh kalau Pak Ranto itu masih menganggap Yesus itu Tuhan. Saya sayangkan loh. Boleh. Kalau saya memang mau bagaimanapun rayuan manusia itu seperti ini katanya ya saya tetap menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus kan gini loh Bang. Ya siap. Selama Yesus hidup di dunia kan dia utusan Tuhan. Nah sekarang nggak tahu. Saya pun nggak pernah jumpa dengan Yesus itu. Saya cuma belajar dari Alkitab yang diajarkan sama saya. Saya pun nggak pernah jumpa dengan dia. Di Bible itu tertulis Yesus utusan Tuhan Pak. Iya betul. Nah kenapa jadi dituhankan? Ya memang dituhankan lah karena udah jelas saya pun nggak pernah jumpa sama dia kecuali saya pernah jumpa sama dia. Oh Yesus, kau betul tak kau Tuhan? Bisa juga seperti itu kan? Pak. Siap. Kalau boleh tahu Bapak gereja di mana Pak? Gereja nggak pernah gereja? Di Bintar Center, di Bintar Center di Batu 6. Batu Ini 6. apa namanya? Kota Piring. Kota Piring. Iya. Gereja kan di sini cuma 2 Pak. Di mana? Kampung Baru 1. Ya. Iya, satu bukan di Kota Piring lah Pak, Batu 5.
Mana pula gereja Iya, kami? Gereja anggrek merah, kami anggrek Ada merah dua, itu di Kota Piring belakang. satu, sama di Kota Cangkir Kota dua. Piring gak ada gereja loh setauku. Gereja Oh, cuma gitu. 2 di Tanjung Pinang. Kalau gitu di Kota Sendok. Astagfirullahaladzim. Lihatlah Kota Piring itu belakang hotel kita. Ya adalah di situ. Itu Kijang lama, Pak. Allahu Akbar. Sejak kapan hotel kita Kota Piring? Itu Kijang lama di belakang, Pak. La Tapi kan ilaha Udah illallah cukup, udah itu udah. Ini loh Pak Ranto. Kecamatan Kota Piring loh. Udah nggak usah ngomongin daerah. Ini loh Pak Ranto ya. Saya Siap. kasih data satu. Ini saya berbagi buat Anda. Serius nih. Siap. Ada data di Bible di Matius 7 21 sampai 23. Bunyinya begini, Pak. Siap. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iyalah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23-nya, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Intinya di situ, Pak. Oh, jadi Menurut Yesus, siapapun yang mengatakan Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat, bernubuat, Yesus akan mengusir Anda nanti gitu loh, Pak. Oh, Yesus Data ini, akan Pak. mengusir- Data ini nggak bisa dibantah. Oh, Yesus akan mengusir saya. Iya. Tapi itu tadi beda loh itu bahasanya itu. Maksudnya demi namaku. Maksudnya kapan demi namaku Yesus mengusir setan? Banyak orang mengusir setan atas nama Yesus, Pak. Banyak. Tapi bukan demi namaku Pak. kan? Dengar lu, Pak Ranto. Siap. Banyak orang rata-rata Kristen itu mengatakan Yesus Tuhan. Ya, betul. Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Bahkan dia nanti mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Jadi orang yang menuhankan Yesus adalah orang jahat, diusir oleh Yesus, Pak. Gitu. Oh, seperti itu. Oh iya. Nah itu Iya. yang tertulis, Pak. Iya, Kak, betul. Tertulis sebenarnya itu kan salah mengartikan yaitu berai. Kok salah mengartikan tertulis, nggak diartikan kok, Kan tertulis seperti- jelas. Dengar, sama seperti yang tertulis tadi. Coba dulu baca sekali lagi dulu yang tertulis tadi itu. Bacain dulu Bunda Esti itu, Matius. Capek saya membaca. Matius berapa, Bang? Matius Ya, 7, 21 sampai 23. Kita baca saya itu kan. 21. 21 sampai 23. Bukan Matius berapa? Matius 7, 21 sampai 23. 21 sampai 23. Serius sedikit ya Pak Ranto ya. Oke. Serius ini. Oke, ini Pak ayatnya nih. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dah. Ya itu tadi kan demi namamu, katanya kan demi namamu, berarti demi namamu maksudnya itu demi nama Tuhan, bukan demi nama dia, bukan demi nama siapa, bukan demi nama aku. Itu kan cuma hanya dikasih tuh, saya tidak pernah bersuruh dengan kalau tidak demi namamu, berarti maksudnya demi namamu, berarti nama Tuhan. Kalau Yesus itu kan hanya dikirimkan bagi umat Kristen segambar dengan dia itu. Pintar kali Pak Ranto ini muter-muter. Kok demi namamu, demi namamu, demi namamu kan dibuat di situ demi namamu. Berarti kalau demi namamu sama seperti saya, kayak akulah sama Bapak ya, saya begini demi namamu kan, makanya dibuat Yesus itu demi namamu. Tidak ada yang apa tidak, kalau tidak demi namamu katanya gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi gitu loh Pak Ranto. Siap. Udahlah, Yesus itu utusan Tuhan, jangan dituhankan lah. Ya memang dia utusan Tuhan. Dia segambar dengan Tuhan. Bukan dia Tuhan. Dia disegambar dengan Tuhan. Tapi kan dia bilang demi namamu. Kan ada demi namamu. Kalau dia utusan Tuhan Pak Ranto, ya jangan dituhankan. Ya tetaplah dituhankan. Begini loh, seperti ini, bos. Biar ku kasih tahu samamu. Yang ngomong Bang Handi bukan saya. Enggak, ini ya Bang Handi. Mana Bang Handi tadi? Saya belum geser Pak, masih di sini Pak. Oh ya Bang Handi gini ya Bang Handi ya. Seperti gini, kita gambarkan ya, kita gambarkan sesuai dengan kehidupan kita ya. Kita gambarkan dengan kehidupan. Bang Handi, sudah. Bang Handi utus. Sudah. Saya pergi kemana-mana, tetap Bang Handi yang dibesarkan. Saya kan utusan Bang Handi. Apakah Pak Ranto adalah Bang Handi? Ya iyalah, karena saya yang datang. Kan Bang Handi yang utus jadi saya. kalau saya utus Pak Ranto, berarti Pak Ranto adalah Handi gitu? Ya iyalah, makanya dibilang tadi kan dibilang tadi di situ. Jadi Handinya hilang? Ya hilanglah kalau Handi nggak ada. Buset. Gini loh, tapi itulah kan agak kurang nalar kita. Gini Bang Handi, adalah suatu acara Bang Handi ya. Aturannya kan Bang Handi harus hadir di situ kan. Nah, Bang Handi harus hadir di situ, tapi Bang Handi utus saya. Oke? Ya. Kan datang dari di situ. Ya, terima kasih para undangan sekalian. Ini kita sambut Bang Handi ataupun dengan yang mengutus. Kan saya yang di situ, Bang Handi kan. Kalau Anda pidato di situ, Anda mengaku Handi. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau seperti gubernur lah dulu atau presiden. Ya kan. Gini loh Pak Ranto, dengerin dulu Pak Ranto. Dengerin dulu Pak Ranto. Oi, saya mengutus Pak Ranto. Iya. Dengerin. Siap. Pergi ke suatu acara. Iya. Di acara itu Pak Ranto memberikan sambutan. Apakah Pak Ranto di situ mengaku Handi? Ya memang saya kan utusan Pak, berarti saya lah Handi. Anda mengaku apa? Saya utusan Handi atau saya adalah Handi sendiri gitu? Gimana? Iya, saya utusan Handi. Berarti utusan, bukan Handi. Berarti Handi, jadi sama dengan Yesus itu, dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan adalah Tuhan? Berarti ya Tuhan lah. Jadi kalau saya utusanmu, kalau saya ini dia nih Pak. Ini kebanyakan, ini namanya maaf ya Pak Bardos ya. Ini namanya, ini namanya Bang bocor halus, bener. Oh iya pula ya. Kalau ada presiden mengutus menteri ke luar negeri, ya. Itu bukan menteri, jangan dengerin dulu Bang. Jangan dulu buat menteri. Presiden mengutus menterinya ke luar negeri. Menteri ini presiden atau bukan? Hah? Ya presiden lah dia di situ. Oh jadi menteri bisa jadi presiden ya? Wah, cuman namanya udah utusan gini loh. Makanya kita jangan. Iya. Kalau Anda Handi, Anda tidak dapat hadir di situ, ya berarti saya lah utusan Anda, berarti saya lah Handi itu. Oh. Iya, memang iyalah. Jadi begitu. Coba Anda berpidato mewakili saya coba. Ya, Handi tidak ada di situ. Tapi waktu menandatangani adalah tanda tangan di situ. Handi ada menandatangani. Tanda tangan siapa di situ? Coba Anda buat redaksi pidato. Oke, redaksi pidato. Coba. Kepada yang saya hormati, ya kan? Bapak Handi tidak ada. Sudah, dan saya lah yang mewakili Handi. Saya yang mewakili Bapak Handi. Kan saya mewakili dia. Terus ada yang tanya. Berarti Anda mau dengar dulu Pak, ada orang nanya. Bapak ini Handi atau bukan? Anda jawab apa? Mana ada yang nanya itu, namanya saya udah Bapak utus. Enggak ada yang nanya Pak. Ini Pak Pardosi ini Handi atau bukan gitu loh. Jawabnya apa? Mana? Dengar Pak, gini, Bapak kan diundang. Pak Handi undang. Udah cukup itu ya Pak ya. Begitulah juga
Dan saya dengerin dulu, udah cukup itu. Begitulah juga Pak Pardosi. Udah dulu Pak, udah mau subuh ini, dengerin. Begitulah juga Yesus waktu ada di muka bumi. Dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi dia dengerin dulu. Dia utusan Pak Pardosi. Iya. Begitulah juga Yesus waktu turun ada di bumi. Dia nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi dia berkata, aku utusan Tuhan. Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau akal sehat, tapi kalau bocor halus, ya seperti Pak Pardosi. Mohon maaf gitu loh. Susah memang kalau udah gini Pak Pardosi. Masa utusan sama dengan pengutus? Nggak bisa begitu Pak Pardosi. Ini namanya doktrin yang akut Pak, akal sehatnya mati. Kalau akal sehat mati ya beginilah argumennya Pak. Gitu ya. Jadi Yesus itu utusan Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada dia untuk mengajarkan umatnya di dunia. Yesus ini bukan Tuhan, utusan Tuhan. Pengutus sama yang diutus berbeda. Nggak sama. Tapi yang diajarkan oleh Yesus, instruksi dari oleh yang mengutus dia. Begitu juga kalau saya utus Pak Pardosi nggak boleh berbuat seenaknya, tapi sesuai dengan anjuran saya. Begitu juga menteri kalau diutus oleh presiden, menteri ini nggak boleh berspekulasi. Sebagaimana perintah presiden itulah yang disampaikan. Tapi menteri ini nggak pernah mengatakan saya presiden. Tapi dia mengatakan saya mewakili Presiden Republik Indonesia hadir di sini untuk menyampaikan sebagai berikut. Begitu Pak, orang normal ini. Tapi kalau bocor halus adalah yang diutus ini adalah sama dengan yang mengutus. Beda Pak. Diajarin yang benar ya diterima toh. Kesimpulannya, Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Oke? Deal? Deal. Tepuk tangan untuk Pak Pardosi. Kok jadi diam dia Bang Andi? Dia ngomong itu tapi lupa buka mic-nya. Kok jadi diam dia? Gimana Pak Pardosi? Ini ada Matius 7, 21, 23 nih. Kenapa nih Bang? Mantap nih kopi ini subuh-subuh nih. Huang. Selamat Aku pagi, izin agama parkun Huang. aja Bang Handi. Belajar sama Bang Handi aku. Tadi kan Bang Handi minta ayat ini, minta naik lah aku. Oh ya pantas. Matius agama apa? Biar Oten nampak ayat itu bahwa ada. Matius agama apa? Anda agama apa? Muslim dia. Muslim. Oke, sebentar. Huang, selamat pagi, agama apa? Huang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Agama apa? Islam. Belajar Bang Andi. Mau tanya dong, boleh nggak? Lo Islam nanya. Nanya apa Bang? Kalau nanya agama sama Ustadz Bang. Ya bukan, namanya kan ini kan forum diskusi gitu loh. Jadi mau nanya, saya anggap mas-mas abang-abang di sini lebih dari saya ilmunya gitu.